Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang artikel review Murdiana 2020 yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, yang dalam suatu kajian stilistika, yang mana presentasi kali ini akan disampaikan oleh yang pertama Faradilan Russusandi, kedua Ainun Nikmah Karomia Putrisasi, yang ketiga yaitu Raudatul Jannah, yang terakhir yaitu Dewi Gina Zumaira. Siapa itu Agus Nur? Agus Nur adalah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia yang lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 26 Juni 1968. Agus Nur sendiri telah berkecimpung di dunia sastra dengan menulis karya-karya puisi dan prosa. Dia merupakan penulis naskah untuk program Sentilan Sentilun Metro TV yang diadopsi dari naskah monolognya. Matinya Sang Kritikus yang sebelumnya telah dipentaskan di sejumlah kota oleh Butet. Karya cerpennya ada banyak sekali dan dimuat dalam antologi Ambang pada 1992. Lalu pada Pagelaran 1993, Lukisan Matahari pada 1994. Sedangkan cerpen-cerpennya yang terhimpun dalam antologi bersama diantaranya ada Lampor atau cerpen pilihan Kompas pada 1994, Jalan Asmaradana atau cerpen pilihan Kompas pada 2005, Kitab Cerpen Horizon Sastra Indonesia atau Majalah Horizon dan The Ford Foundation pada 2002, dan dari Pemburu Keta Poetik atau Majelis Sastra Asia Tenggara dan Pusat Bahasa pada 2005. Lalu beliau juga memiliki beberapa buku-buku kumpulan cerpen miliknya yang sudah terbit, yaitu terdapat Presiden yang Terhormat yang diterbitkan pada tahun 2000, Seliku Itu Indah yang diterbitkan pada tahun 2001, Kisah Cinta Yang Tak Setia yang diterbitkan pada tahun 2004, Potongan Cerita di Kartu Pos yang diterbitkan pada 2006, Sebungkus Nasi dari Tuhan yang diterbitkan Sebungkus Nasi dari Tuhan, Semasang Mata Penari Telanjang, Matinya Tongkat Kritik yang mana ketiganya sama-sama diterbitkan pada tahun 2006. Lalu ada Sepotong Bibir Paling Indah di Dunia yang diterbitkan pada 2010, serta terdapat Cerita Buat Para Kekasih yang diterbitkan pada 2015. Next, I will explain about the summary of this article. Summary dari artikel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Murdiana dan kawan-kawan ini mencoba untuk menjelaskan sesuatu hal tentang majas yang ada pada cerpen berjudul Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. Tak hanya itu saja, penelitian ini juga mencoba untuk menemukan makna pada majas yang terkandung dalam cerpen tersebut, serta fungsi majas yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan peneliti mencoba untuk memaparkannya dengan cara deskriptif. Dan dari penelitian ini dapat ditemukan beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa dalam cerpen tersebut terdapat banyak sekali majas yang digunakan, seperti majas perbandingan yang berjenis simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Majas pengontrasan atau pertentangan yang berjenis hiperbola, paradoks, dan sarkasme. Majas penyiasatan struktur yang berjenis antitesis, dan penggunaan majas yang paling dominan adalah majas perbandingan jenis simile. Di dalam cerpen ini terdapat makna implisit yang terkandung di dalamnya, yaitu adalah sebuah arti tersembunyi di balik dari majas atau kalimat yang disampaikan oleh Agus Nur. Serta yang terakhir ditemukan juga fungsi yaitu untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar dapat memahami pesan dan cerita yang ada dalam cerpen tersebut, serta menciptakan suasana hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, senang, tidak enak yang diterima karena pelukisan tempat, peristiwa, atau keadaan tertentu yang berbeda-beda. Berikut adalah tentang kelebihan yang terdapat dalam artikel yang menganalisis suatu kajian stilistika dalam cerpen yang berjudul
Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. Hasil analisa dalam artikel tersebut, kelebihannya adalah terdapat pembahasan tentang gaya bahasa, jenis bahasa, makna implisit yang berarti menjelaskan makna universal yang disembunyikan oleh bahasa, fungsi gaya bahasa, majas perbandingan yang meliputi simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Selain itu, juga membahas tentang majas pengontrasan yang meliputi hiperbola, paradoks, dan sarkasme. Dan kelebihan yang terakhir yaitu adalah membahas tentang majas penyisatan struktur yang hanya meliputi antitesis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit kelemahan berdasarkan artikel gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur dalam satu kajian stilistika. Dapat kita ketahui, karya Agus Nur, yaitu artikel gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Lelucon Para Koruptor, itu adalah karya yang sangat baik, jelas, dan mudah dimengerti. Akan tetapi di dalamnya hanya ada sedikit kekurangan, yaitu yang pertama, kurangnya penjelasan tentang aspek stilistika yang dibagi dalam penelitiannya. Maksudnya di sini yaitu misal seperti aspek stilistika yang dikaji dalam penelitian ini meliputi apa saja. Misal, meliputi pemakaian kata konotatif, kata konkret, kata khas nama diri, kata serapan, kata asing, kata vulgar, dan atau kata dengan objek realitas alam. Nah, seperti itu. Di dalam karya artikel Agus Nur tidak dijelaskan tentang aspek stilistika yang dibagi dalam penelitiannya tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya penjelasan tentang apa itu majas perbandingan, apa itu majas pertentangan, dan apa itu majas penyiasatan struktur. Dalam artikel yang dikarang oleh Agus Nur itu hanya langsung memaparkan ciri-ciri majas perbandingan. Dapat kita ketahui di poin 1 di hasil dan pembahasan itu ada majas perbandingan, dan di sana tidak ada penjelasan tentang apa itu majas perbandingan, dan yang kedua tidak ada penjelasan apa itu majas pertentangan, dan tidak juga menjelaskan tentang apa itu majas penyiasatan struktur. Akan tetapi Agus Nur langsung memaparkan apa saja bagian-bagian dari majas tersebut tanpa dia menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas penyiasatan struktur. Seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan argumen saya tentang analisis cerpen di atas. Menurut saya setuju dengan artikel penelitian ini karena teori yang dibahas selaras dengan objek yang disaji. Namun menurut kami artikel ini kurang bagus atau kurang baik dari segi struktur, pengembangan analisa, atau penjelasan dalam materi artikel ini kurang beberapa poin, atau lebih baik cerpen dianalisa per bait agar gaya bunyi, gaya kata, dan gaya bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa gaya bahasa itu tidak terlepas dari sebuah hubungan kata yang lain dalam kalimatnya. Dikarenakan tanpa adanya hubungan dengan unsur kalimat yang lain, maka makna dan gaya bahasa dalam cerpen tidak terungkap. Macam-macam gaya bahasa di dalam cerpen secara garis besar. 1. Penggunaan gaya bahasa pada suatu karya sastra, terutama cerpen, tergolong menjadi 4 bagian, yaitu 1. Gaya bahasa pertentangan,
2. Gaya bahasa perbandingan, 3. Gaya bahasa sindiran, dan yang terakhir adalah gaya bahasa penegasan. Namun demikian, ada saran bagi peneliti untuk meletakkan beberapa latar belakang sosial, tidak hanya tentang membandingkan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa dalam suatu karangan, salah satunya adalah suatu karya sastra seperti cerpen ini, juga bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika dari setiap kalimatnya dan memiliki berbagai jenis berbeda tergantung dari makna dan pilihan kata yang digunakan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.